Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العالي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Mbahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Syekh Khalil Bangkalan, Bah Damanhuri Batu Ampar, Bah Yusuf Kali Angat, Bah Maksum Lasem, Bah Sambu Lasem, Bah Hasib Ash'ari, Bah Hamid Pasuruan, Bah Hasan Mangli, Bah Hasan Munadi, Bah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadwun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man, ambilin HP, Man. Ustaz Satiri kemana, Mang Haji? Lo nggak ketemu. Mas Bambang sendiri, Mas Bambang? Sendiri? Oh, no, ada Pak Juju ya? Kapan nyampainya Pak Juju? Ini engkong kita dari Rawalumbu juga? Iya. Namanya siapa, Kong? Kong Anwar. Banser juga? Iya. Alhamdulillah. Oh, peserta tertua? Ini yang depan Ansor Robibek nih, dua nih. Oh, Bang Jamal ya? Kapan nyampainya Bang Jamal? Apa, Ngor? Halaman berapa tadi? 181 ya? Bener Bang Iqbal itu? 181. Bacanya Hukia itu dia. Iya. Bang Ahmad ada kitabnya? PDF aja. Bang Farid ada? Hah? Di HP. Entah siapa Bang namanya Bang? Lupa. Rizky. Bang Amin ada kitab Bang Amin?
Kedep, sip dah. Bang Heri udah ketemu? Bang Ajudin udah ketemu? Bang Sarip udah? Bang Manta udah ketemu? Pak Jojo udah ketemu? Mas Bambang ada kita Mas Bambang? Saya Nasir udah? Bang Tony udah ketemu Bang Tony? Bang Jamal udah? Ini semua udah ketemu depan? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa no? Belakang. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hukiya an Zainil Abidina annahu kana idza tawaddo'a isfarra launuhu wa idza qama ila sholati akhadathu ra'datun faqila lahu malaka faqala waihakum atadruna baina yaday man aqumu waliman uridu an unajia. Kita potong dulu ya. Hukia dihikayatkan an Zainil Abidina dari Imam Zainal Abidin annahu kana idza tawaddo'a bahwasanya beliau apabila berwudu isfarra launuhu menjadi pucat wajahnya. Tapi bukan pucat gara-gara kedinginan ya, bukan. Pucat ini mah. Ada kok kita kalau subuh habis wudu pucat, kedinginan itu mah. Ah, seger. Iya, kalau Bang Alvan mah seger. Wa idza qama ila sholati akhadathu ra'datun. Dan apabila beliau sudah mulai mengerjakan sholat, akhadathu ra'datun, maka beliau diserang oleh rasa gemetar. Mukanya pucat, badannya gemetar. Faqila lahu, ada yang bertanya kepadanya, malaka, kenapa kamu seperti itu? Faqala waihakum atadruna baina yaday man aqumu. Celaka kamu. Memangnya kamu tidak tahu di hadapan siapa aku sedang berdiri? Gimana, Bang Waruk? Begitu ada yang negur, ngapa sih kalau sholat tapi gemeter begitu? Emang lu nggak tahu gue lagi diri depan siapa? Pernah begitu Bang Heri? Sholat gemeter. Kita berhadapan sama orang yang kita takutin aja, kita segenin. Gak usah jauh-jauh dah sama guru misalkan. Guru kita galak. Gitu. Kan asal ngadep aja gemeter kita. Gimana kondisinya kalau kita sedang berhadapan dengan Allah? Pasti lebih gemeter lagi Bang Waru. Ah? Apanya?
Ya kalau dirasain. Engkau betul-betul yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Kita mah kan kagak. Sholat ya sholat aja udah. Boro-boro ingat lagi berhadapan sama Allah. Begitu Bang Ipul ya. Waliman uridu an unajia. Dan kepada siapa aku ingin bermunajat. Kenapa sampai gemeter? Emang kamu nggak tahu aku sedang berhadapan dengan siapa? Dan aku sedang berbincang dengan siapa? Bang Heri punya salah. Lagi didedes, ditanya sama polisi. Kira-kira geged apa kagak? Baru polisi yang nanya tuh. Ini kita sedang berbincang, ngobrol sama Allah. Kira-kira. Ya, dari ngambil wudhu udah pucat mukanya. Mau ngadep Allah ini, pucat mukanya. Pernah begitu Bang Sarif? Ya sama, saya gitu, belum pernah gitu. Kalau sampai gemeter begitu mah. Wa annahu waqa'a harikun fi baitihi wa huwa sajidun. Faja'alu yaquluna lahu ya ibna Rasulillah annaro annaro. Fama rafa'a ra'sahu. Faqila lahu fi dzalika lamma rafa'a ra'sahu qala alhatni anha annarul kubra wa annahu waqa'a harikun fi baitihi. Pernah terjadi kebakaran di rumahnya. Wa huwa sajidun, dan beliau sedang dalam posisi sujud. Faja'alu yaquluna lahu, maka masyarakat di sekitarnya berteriak kepadanya, ya ibna Rasulillah, wahai cucu Rasulullah. Cucu ya. Kan Sayyidah Fatimah itu punya anak namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu punya anak namanya Imam Zainal Abidin. Cucunya jadinya. Annaro, annaro, api, api. Dikasih tahu Pak Orub. Fama rafa'a ra'sahu, tapi dia tidak mengangkat kepalanya. Faqila lahu fi dzalika lamma rafa'a ra'sahu, maka ada yang bertanya kepadanya tentang demikian, tentang hal tersebut ketika beliau mengangkat kepalanya. Qala alhatni anha annarul kubro. Aku dibuat lupa tentang api yang ada di rumahku oleh annarul kubro, api yang sangat besar. Api neraka maksudnya. Kebakaran di rumahnya. Orang-orang teriak, wahai cucu Rasulullah, api, api, keluar, selamatin diri. Tapi karena beliau udah lupa segalanya, meskipun dia teriakin begitu, nggak bangun, nggak, terus aja sholatnya. Bukan nekat, bukan, emang lupa sama sekitarnya. Tapi kalau buat Bang Ipul, jangan belagu-belagu Bang Ipul, angus pisan. Kalau Syekh Imam Zainal Abidin emang lupa dengan sekitarnya, sehingga terjadi kebakaran pun beliau nggak apa-apa. Dan memang beliau termasuk kekasih Allah, waliyullah. Apa Bang Heri? Ntar nular lagi gempa, orang-orang kabur, dia masih berusaha sholat aja sambil pegangan tembok. Itu namanya masih berasa juga. Ini memang beliau nggak ingat udah.
Udah lupa dengan sekelilingnya. Jangan ikut-ikut ya Bang Heri. Sahid ini sahid, sangit kita mah. Gimana Mang Joman? Nambahin. Itu dahsyatnya sholat orang-orang yang tinggal di zaman Rasulullah dan para sahabat. Dahsyatnya seperti itu sholatnya. Ya emang kita mah jauh dah. Kita mau bocah-bocah anda masih ngomel sih. Fanzur ayyuhal ghafilu fis sholati baina yaday man taqumu wa man tunaji wastahyi antunaji ya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashhunin biwaswasis syaitoni wa khaba'itish syahawati. Fanzur, maka perhatikanlah, ayyuhal ghafilu fis sholati, wahai orang-orang yang lalai di dalam sholat, baina yaday man taqumu, perhatikanlah kamu itu sedang berdiri di hadapan siapa. Ingat itu ketika kita sholat ataupun mengerjakan ibadah yang lain, ingat kita sedang berhadapan dengan siapa. Apa? Ngoro? Hah? Masih jauh banget. Makanya diingetin lagi nih. Lagi sholat kek, lagi baca Quran kek, lagi zikir kek, lagi ngaji kayak begini kek. Ingat, kita ini sedang berhadapan dengan siapa sekarang. Meskipun kelihatannya Bang Ahmad lagi ngadepin saya, tapi hakikatnya lagi berhadapan dengan Allah. Itu konsep ya. Ingat itu. Baina yaday man taqum wa man tunaji, dan kepada siapa kamu sedang berbincang, bermunajat. Kepada siapa? Wastahyi antunaji ya maulaka biqalbin ghafilin. Merasa malu lah jika kamu berbincang dengan Tuhanmu dengan hati yang lalai. Malu. Malu kudunya Bang Heri. Kita aja, jangankan sampai Allah dah. Kita aja ngobrol berdua sama teman kita. Kita mau lagi cerita aja panjang lebar. Dia lagi bengong aja. Kira-kira kita sewot apa kagak? Lu buat cerita gue udah dengerin malah bengong. Apalagi Allah. Kita lagi bermunajat sama Allah. Hati kita lalai mikirin segala macam. Mikirin kerjaan, mikirin usaha kita, mikirin bini kita, mikirin keluarga kita. Malu kudunya itu. Gimana Om Anta? Malu kudunya. Lagi sholat masih mikirin yang lain aja. Ya makanya dilatih pelan-pelan Mang Haji, dilatih. Dulu kita kan diajarin tuh agar jangan sampai hati ini keluyuran kemana-mana kalau lagi sholat. Ketika mulut kita baca sesuatu, hati kita ngikutin. Itu buat ngikat hati itu Mang Haji. Buat ngikat hati. Jangan sampai hati kita keluyuran kalau lagi sholat. Gimana Bang Alpan? Jadi begitu mulut baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ulangin di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati. Ntar begitu juga seterusnya. Mulut kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati kita ngulangin lagi. Alhamdulillah. Terus begitu. Itu cara buat ngikat hati. Minimal hati kita nggak mikirin apa aja. Nggak keluyuran kemana-mana. Gitu. Apa Bang Rizky? Jelas itu dah. Ya latihan dah pelan-pelan, latihan. Wasodrin mashhunin biwaswasis syaitoni. Dan hati yang dipenuhi dengan was-was dari setan. Malulah
apabila kamu bermunajat kepada Tuhanmu dan hatimu dipenuhi bisikan-bisikan setan. Wa khaba'itish syahawati, dan kotornya keinginan-keinginan. Gimana Mor? Jangan nyengir aja. Ya jangan ampe lagi sholat udah lagi ngatur rute aja. Abis ini mau kemana gue ya, begitu. Lagi sholat padahal. Abis ini gue mau ngapain ya? Lagi sholat. Udah lagi ngatur rencana aja. Ama ta'lamu annahu muttali'un ala sariratika wa nazirun ila qalbika. Bukankah kamu tahu annahu muttali'un ala sariratika, bahwasanya Allah itu maha melihat semua rahasiamu, semua bagian dalammu. Wa nazirun ila qalbika, dan selalu memandang ke dalam hatimu. Apapun yang kita sembunyikan dalam hati kita, ingat Allah maha tahu itu. Selalu melihatnya. Kali kalau lagi begini mah, minimal pas lagi sholat jangan ampe dilihat hati kita lagi mikirin apa baik. Minimal. Mau jadi nambahin. Ini bukan ngomel, ini bukan. Bacain doang saya mah. Ya saya belum sepenuhnya bisa seperti ini. Kita lagi belajar bareng-bareng ngerapihin sholat kita. Wa innama yataqabbalu min sholatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Dan sesungguhnya Allah hanya menerima dari sholatmu sekedar kekhusyuanmu, seberapa besar kekhusyuanmu, dan tunduknya dirimu, dan tawaduknya hatimu, serta tadarru'mu kepadanya, ratapanmu kepadanya. Jadi di antara sholat kita itu yang ada nilainya seberapa banyak khusyuknya. Misalkan sholat zuhur 4 rakaat, khusyuknya cuma 1 rakaat, berarti yang bernilai ya 1 rakaat itu. Khusyuknya 2 rakaat, ya berarti yang ada pahalanya yang 2 rakaat itu. Ah? Enggak gugur gimana? Iya, masih ada nilainya. Paling minimnya yang 10 kebaikan itu paling minimnya. Yang asyru amtaliha itu paling minimnya. Kalau misalkan kita sholat khusyuknya pas takbir doang, ya berarti yang ada pahalanya pas takbir doang, udah segitu-gitunya. Hah? Terus sesungguhnya Allah menerima dari sholatmu sekedar seberapa besar kekhusyuanmu, tunduknya dirimu kepadanya, dan tawadukmu serta tadarru'mu. Fa'buduhu fi sholatika ka'annaka tarahu. Maka sembahlah Tuhanmu di dalam sholat yang kamu kerjakan seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan ini ya, bukan berarti kita ngelihat beneran. Seakan-akan kamu melihatnya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka jika kamu belum bisa melihatnya, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah selalu melihatmu.
Ini namanya makom muraqabah dan makom musyahadah. Kalau yang pertama, tuh ka'annaka tarahu, itu orang-orang yang sudah mencapai makom musyahadah. Artinya dalam semua aktivitasnya, dia meyakini bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Kalau yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, itu makom muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu makom muraqabah. Apa Kang Asep? Iya, ntar ada bahasannya, ntar ada bahasannya. Ntar ada bahasannya. Fa in lam yahdur qalbuka bima dzakarna walam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan solihan yanzuru ilaika. Nah, ini jawaban buat pertanyaan Kang Asep. Jika hatimu belum hadir juga dengan cara yang sudah kami jelaskan, walam taskun jawarihuka, dan anggota badanmu belum bisa tenang juga, likusuri ma'rifatika, karena terlalu ceteknya ma'rifatmu bijalalillahi ta'ala terhadap kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, faqaddir anna rajulan solihan yanzuru ilaika. Maka bayangkanlah bahwa ada orang soleh yang sedang memandang kepadamu. Kalau emang sulit buat menanamkan keyakinan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, minimal kita bayangin dah, kita lagi diliatin sama guru kita gitu. Minimal tuh. Karena biasanya orang lagi ulangan, lagi ujian, kalau diperhatiin sama gurunya mah nggak berani nyontek dah, nggak berani macem-macem. Begitu Bang Ibul ya? Bang Ibul kan pengawas ujian. Minimal kalau lagi diliatin sama guru mah kita juga masih jaga-jaga juga dah, gitu. Kagak berani macam-macam. Maka bayangkanlah bahwa ada orang soleh yang memandang kepadamu. Itu jadinya tuh Kang Asep tuh. Kalau emang kita belum bisa menanamkan keyakinan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, minimal tanamkan keyakinan bahwa kita sedang berhadapan sama guru kita. Hah? Ya, tadi dengan catatan bahwa kita sedang berhadapan dengan orang yang sudah usul ilallah, yang sudah tersambung kepada Allah. Kaifa sholatuka, bahwa ada orang soleh yang memandang kepadamu dan menilai bagaimana cara sholatmu. Minimal kita tanamkan itu dah. Kita lagi dilihatin sama guru ini, lagi di ponten, sholat kita gimana sih? Minimal tuh, minimal. Fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka. Maka pada saat seperti itu hatimu akan hadir dan anggota badanmu akan tenang. Karena biasanya orang lebih takutan sama guru. Soalnya guru mah bawa bambunya kelihatan Bang Heri. Lu salah gue gedik nih. Apalagi gurunya kayak Bang Alpan kan. Nggak mempan dibacok, ongkoh, galak jadinya. Biasanya kita begitu. Kalau dilihatin sama orang mah, biasanya kita lebih
rapih, lebih jaga diri dibanding kalau dilatih sama Allah. Meskipun itu rendah banget. Kenapa kita lebih takut sama orang dibanding sama Allah? Kenapa kita lebih rapih kalau dilatih sama guru kita? Padahal guru mah ngelihatnya cuma kadang-kadang. Tapi kan kalau Allah nggak ada batasan, nggak ada kapan waktunya, selalu memandang kita, selalu mengawasi kita. Kenapa? Kayak Pak Juju, begitu lampu merah tangkap polisi. Kenapa kamu nerobos lampu merah? Saya nggak tahu, ada bapak kan begitu. Biasanya kita begitu. Kalau sama orang lebih ngerasa takut, lebih ngerasa malu. Tsummarji ila nafsika. Kemudian kembalilah, menghadaplah kepada nafsumu. Wakullaha, dan katakan kepada nafsumu, kepadanya, ala tastahina min khaliqika wa maulaka alladhi huwa muttali'un alaika wa nazirun ila qalbika. Apakah kamu tidak merasa malu kepada zat yang menciptakanmu, wa maulaka, dan Tuhanmu, alladhi huwa muttali'un alaika, yang dia itu selalu melihat kepadamu, wa nazirun ila qalbika, dan selalu memandang ke dalam hatimu. Ahuwa aqallu indaka min abdin do'ifin min ibadihi laisa biyadihi durruka wala naf'uka. Apakah menurutmu Allah itu lebih kecil nilainya dibanding orang itu, seorang hamba yang lemah di antara hamba-hambanya, yang dia tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun dan tidak dapat memberikan manfaat. Kenapa kamu lebih malu sama orang dibanding sama Allah? Apakah orang itu menurutmu lebih besar dibanding Allah? Apakah menurutmu Allah itu lebih kecil dibanding orang itu? Sehingga sama dia mah kita malu, sama Allah nggak malu. Katakan kalimat itu kepada nafsumu. Ya, jauh dah Ma'ruf. Jauh. Selama ini sholat kita gimana ya? Fama asyadda tuyanuka wajah luka bi khaliqika wa ma a'zama adawatuka li nafsika. Betapa lalainya dirimu dan betapa jahilnya dirimu terhadap zat yang menciptakanmu, dan betapa besar permusuhanmu kepada nafsumu. Fa'alij qalbaka bihadza, maka obati hatimu dengan hal ini. Sering-sering omelin nafsu kita pakai ini. Obatin. Kenapa kita kalau di depan orang mah kelihatannya sholat kita rapihin, tapi kalau lagi sendiri kenapa sholat kita asal-asalan? Gimana Mang Haji?
Wah, lagi mimpin jamaah mah baca Fatihahnya juga sampai melintir-melintir. Baca surahnya, cengkoknya sampai banyak. Giliran lagi sendiri mak. Udah kul, kuliah kulhu. Kenapa? Kalau di depan orang, sholat kita rapi, giliran sendirian. Padahal Allah selalu mengawasi kita. Kenapa Bang Alpan? Fa innahu in aqada ijma'ul ulama'i ala annahu la yuktabu laka min sholatika illa ma aqalta minha. Ini aqalta ya, qaf duluan baru lam. Karena sesungguhnya sudah ditetapkan oleh ijma' ulama bahwasanya yang dicatat dari sholatmu hanyalah sekedar apa yang kamu sadari, apa yang kamu kerjakan dengan penuh kesadaran. Sholat kita yang ada pahalanya hanyalah apa yang kita kerjakan dengan penuh kesadaran. Emang kalau sholat nggak sadar? Bang Ahmad, nggak sadar? Nggak tahu-tahu, lah ini udah sampai waladolin aja, kapan mulainya? Kagak sadar berarti dia. Pokoknya kalau masih lupa rokaat, masih lupa sujud ini, udah sujud kedua baru pertama. Berarti kita mengerjakan sholat dalam kondisi tidak sadar. Berarti. Hah? Apanya? Bukan saking panah, bukan saking ngaurnya itu. Saking banyaknya pikiran sampai begitu, sampai lupa. Jangankan sampai yang lain-lain, sampai rokaat lupa. Ini udah 3 apa 4 ya. 3 apa 4. Ingat tuh, yang dicatat dari sholatmu hanyalah yang kamu kerjakan dengan penuh kesadaran. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati walau hukima bi sihhatihi zahiran fahuwa indallahi batilun wa ilal istighfari ahwaju bal ilal uqubati aqrabu. Adapun sholat yang kamu kerjakan dengan hati yang lalai sampai lupa rokaat, sampai lupa bacaan, lupa ini sujud pertama atau sujud kedua, walau hukima bisihatihi zohiron, sekalipun secara zohirnya dihukumi sah, fahuwa indallahi batilun, tapi itu batal menurut Allah. Ya kalau diulang kagak ngawur sih nggak jadi masalah. Ini mah diulang makin ngawur gitu. Diulang lagi, tambah. Diulang bukan makin bener, bukan makin ngawur. Maka sampai ada kisah kan seperti itu. Ada sahabat begitu selesai sholat ditegur sama Rasul. As-sholaita, apakah kamu sudah sholat? Udah ya Rasul, sholat lagi. Dia sholat lagi. Begitu kelar salam, ditegur lagi sama Rasul. Apakah kamu sudah sholat? Udah ya Rasul, sholat lagi. Dia sholat lagi, sampai 3 kali. Udah 3 kali masih ngawur juga, udah dah biarin. Apaan Bang Haji? Udah parah. Wa ilal istighfari ahwaju, dan sholat kamu itu lebih butuh kepada istighfar. Orang kalau habis maksiat istighfar wajar, Nabi sholat istighfar. Bukan alhamdulillah, bukan istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Allah, sholat saya acak-acakan begitu. Mohon maaf ya Allah, sholat yang saya kerjakan masih banyakan ngawurnya. Makanya kita dianjurkan habis sholat baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalghafururrahim. Astagfirullahalghafururrahim. 3 kali. Minimal 3 kali. Kudunya mah 100. Ya karena istighfar kita masih butuh sama istighfar.
Istighfar kita masih butuh istighfar. Udah tuh. Bal ilal uqubati aqrabu. Bahkan sholat yang kita kerjakan itu lebih mendekati kepada siksaan. Kalau sholat yang kita kerjakan banyakkan lalainya. Makanya minimal buat kita mah jangan sampai lupa rakaat dah, minimal tuh. Sujud juga jangan sampai kelupaan. Minimal itu dah. Kalau dia lupa sama rokat sama sujudnya, Ya itu berarti saking lalainya, saking ngawurnya, kita sampai rakaat aja lupa. Jadi saking banyak pikiran. Apanya? Ya minimal ketika kita mengerjakan sholat jangan sampai ada yang kelupaan. Karena artinya dengan kita lupa sesuatu berarti sholat yang kita kerjakan dalam keadaan lalai. Minimal begitu dah. Kalau sholat yang kita kerjakan dengan kondisi lalai, tadi tuh 3 tuh. Fahuwa indallahi batilun. Yang pertama, iya sih menurut pandangan zohir sah sholat yang kita kerjakan. Tapi menurut Allah batil. Yang kedua, sholat kita butuh kepada istighfar. Yang ketiga, bisa jadi itu malah membuat kita harusnya mendapat siksaan. Kalau sholat yang kita kerjakan banyakkan lalainya, banyakkan ngawurnya. Makanya minimal buat kita jangan sampai lupa rakaat dah. Jangan sampai ada yang lupa dah gitu, jangan sampai ada yang lupa. Minimal tuh. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'batu bilihyatihi fi sholatihi. Faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu. Akhrajahul Hakim wa Tirmidzi wa ghairuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seseorang yang megangin jenggotnya di dalam sholatnya, ngerapihin jenggot, begitu. Atau kalau kita garuk-garuk dah, atau ngerapihin baju, ngerapihin kain. Faqala, maka Rasulullah bersabda, lau khasha'a qalbu hadza, kalau hati orang ini khusyuk, la khasha'at jawarihuhu, pasti anggota badannya ikut khusyuk. Nggak bakal dia garuk-garuk. Makanya nandain orang yang khusyuk apa enggak gampang. Kalau angob itu udah nggak khusyuk dah. Apa ya? Ya kan khusyuk artinya semangat. Kalau ngerjainnya semangat nggak bakal angob. Atau tadi tuh kagak garuk-garuk mulu. Ini mah lagi sholat garuk-garuk mulu. Ntar kakinya kendor sebelah gitu. Pernah ngorok kakinya kendor sebelah gitu. Apa aja dah gitu. Akhrajahul Hakim wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Udah jam 12 terus ini nih. Apa Bang Haji? Hah? Baru sebentaran. Qala syairu tusolli bila qalbin sholatan bimitliha yakunul fata mustaujiban lil uqubati tazillu wa qad atmamtaha ghayra alimin tazidu ihtiyatan raq'atan ba'da raq'atin fawailaka tadri man tunajihi mu'ridun
wa baina yaday man tanhani ghairu mukhbitin. Tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairihi fiha li ghairi daruratin walau radda man najaka lil ghairi tarfahu tamayyazta min ghaizin alaihi wa ghiratin. Ama tastahi min malikil mulki an yara sududaka anhu ya qalilal muru'ati. Ilahi ihdina fi man hadaita wa khudh bina ilal haqqi nahjan fi sawa'it tariqi. Tusolli bila kolbin, kamu kerjakan sholat tanpa hati. Artinya hatinya lalai. Tusolli bila kolbin, kamu kerjakan sholat tanpa hati. Sholatan bimitliha yakunul fata mustaujibanil uqubati. Sholat yang model seperti ini akan membuat seseorang diharuskan menerima siksaan. Ya. Fawailul lil musallin, rugi besar orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka sangat jauh dari sholatnya dan dia kerjakan sholatnya dalam keadaan lalai. Lalai itu bukan menunda-nunda waktu, bukan. Artinya ketika sholat hatinya ngawur kemana-mana. Yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Sholat yang seperti ini membuat seseorang diharuskan menerima siksaan. Tazillu wa qad atmamtaha ghairu alimin. Kamu kerjakan sholat itu dan kamu selesaikan sholatmu ghairu alimin, tanpa sadar. Apa? Tidak dengan penuh kesadaran. Tazidu ihtiyaton rok'atan ba'da rok'atin. Pikiranmu semakin bertambah banyak rokaat demi rokaat. Bukan makin hilang, makin banyak pikirannya. Apalagi ngulang. Apalagi ngulang. Ihtiyaton kan artinya perhatian. Jadi yang kita pikirin makin banyak. Perhatiannya makin terpecah. Rokat pertama masih mendingan dah. Begitu masuk rokat kedua, makin nambah lagi pikirannya. Fawailaka, maka celaka dirimu. Tadri mantuna jihimu ridon. Kamu tahu kamu sedang berbincang dengan siapa, tapi kamu berpaling. Mu'ridun berpaling. Wa baina yaday man tanhani ghairu mukhbitin. Dan kamu tahu di hadapan siapa kamu membungkuk. Tanhani membungkuk ya. Jadi posisi ruku itu disebutnya inhina, itu membungkuk. Ghairu mukhbitin, tapi hatimu tidak tunduk sedikit pun. Badannya ruku, badannya membungkuk, tapi hatinya tidak tunduk sedikit pun. Tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairihi. Kamu berkata kepadanya, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah ya Allah. Muqbilan ala ghairihi, tapi hatimu menghadap kepada yang lainnya. Jangan manyun aja Mang Haji. Majudin manyun aja. Aduh, rasain udah. Memang sama-sama kita begini semua. Muqbilan ala ghairihi fiha.
hatimu menghadap kepada yang lain di dalam ucapanmu itu. Li ghairi daruratin, tanpa adanya darurat. Walau rodda man najaka lil ghairi torfahu. Kalau seandainya ada orang yang mengarahkan pandangannya kepada orang lain saat berbicara kepadamu. Itu gimana tuh artinya? Walau rodda torfahu lil ghairi man najaka. Asalnya begitu tuh. Kalau seandainya man najaka, orang yang berbincang denganmu, rodda torfahu, dia alihkan pandangannya lil ghairi, kepada yang lain. Jadi muter-muter tuh. Kalau seandainya man najaka, ada orang yang berbincang kepadamu, rodda torfahu, dia alihkan pandangannya lil ghairi, kepada yang lain. Tamayyazta min ghaizin alaihi wa ghiratin. Tamayyazta, pasti akan kamu tinggalkan orang itu. Min ghaizin alaihi, karena marah kepadanya. Wa ghiratin, dan cemburu. Marah. Kita kalau ada orang lagi ngobrol aja, dia lagi ngeliatin yang lain, kita marah. Perhatiin, dengerin gua gak sih? Begitu. Marah kita. Apalagi Allah. Ngomongnya doang, iya kan nak buru, tapi hatinya warung, kerjaan, bini. Ama tastahi min malikil mulki. Apakah kamu tidak merasa malu dari zat yang menjadi maharaja? An yara sududaka anhu, bahwa dia melihat kamu berpaling darinya. Ya qalilal muru'ati, wahai orang yang sangat kurang sifat muru'ahnya. Ilahi ihdina fi man hadaita. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada kami seperti orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa khudh bina ilal haqqi, dan tuntunlah kami kepada kebenaran. Nahjan fi sawa'it thoriqi, agar kami bisa berjalan di jalan yang lurus. Amin. Dah situ dulu ya. Faslun fi makruhatis sholat, jam 12. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Angasep? Monggo, monggo. Ini kan maksudnya karena khusus ya. Kalau seandainya itu tadi kan dipandang sama Allah, bisa kedua kita merasa dilihat sama Allah. Iya, diawasi. Tapi kalau di sini bahasanya kan kalau seandainya dalam kolbu kita ini kan ada zat, ada sifat, ada asma. Di dalam kolbu kita ini dimasuki asmanya aja, asmanya Allah, boleh nggak? Makanya tadi ya yang kita udah. Kan zat Allah tuh bisa. Ya janganlah, malah ngawur itu mah. Asmanya aja dah misalkan. Ya kan tadi makanya dibilangin, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita mengulangi apa yang kita baca. Itu boleh. Ya memang seperti itu. Minimal untuk melatih khusyuan kita agar hati kita keikat, jangan sampai keluyuran kemana-mana. Untuk ikatnya dengan cara seperti itu. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita mengulangi apa yang kita baca. Gitu. Dan seterusnya. Ketika tasbih ruku, sujud juga seperti itu. Ketika mulut kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hati kita ngulangin. Gitu. Itu untuk melatih agar pikiran kita bisa fokus dalam sholat. Gitu. Cuma memang jadinya lama. Jadi lama jadinya sholatnya. Habis bacanya begitu, dia baca satu ayat, dia ulangin di hati. Tadi baca lagi ayat kedua, dia ulangin di hati. Gitu. Jadi lama memang jadinya. Tapi itu penting untuk melatih kekhusyuan kita.
Ya jangan sampai tadi sholat kita bukan malah ada nilainya, malah membuat kita harusnya layak mendapat siksaan gitu. Perlu dilatih pelan-pelan. Makanya sampai kenapa sih sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Karena tadi itu jangan sampai sangkaan kita mah kita udah sholat tiap hari, pahalanya udah banyak, tahu-tahu yang ada sholat kita malah kudu diistighfarin. Astagfirullah, mohon ampun ya Allah saya habis sholat. Misalkan kalimatnya kepanjangan disebut asma Allah aja akan jadi cepat bisa dalam sholat itu. Takutnya malah mengalihkan kita dari sholat akhirnya gitu. Takutnya seperti itu. Kalau kita malah ingat zikir yang lain, takutnya malah lupa kalau kita lagi sholat. Dikhawatirkan seperti itu. Kalau di akhir surah Al-Fatihah itu biasanya kan amin, ngulang dulu apa amin dulu? Amin dulu Mang Haji. Ngulang. Kan kalau ngulang kepanjangan itu. Gitu Mang Haji. Caranya bisa dua tuh. Bisa mulut kita baca dulu baru hati ngulangin, atau hati kita dulu yang baca baru mulut ngikutin gitu. Bisa dua. Tinggal dipilih aja caranya. Gitu. Itu penting buat melatih khusyuan kita dalam sholat. Gitu. Dah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.